Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu-ibu jamaah pasar ini perempuan yang kami hormati. Alhamdulillah masih tadi sempat diguyur hujan, sekarang sudah cerah. Kita bisa mengikuti kembali ngaji pasar hari ke-11 di rumah kita sampai pagi yang ada syarat masuk. Marilah kita buka ngaji kita di pagi hari ini dengan membaca suatu Fatihah yang mengharapkan semoga apa yang kita dapatkan di pagi hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin sholihah al-Fatihah. Selanjutnya pasal pada hari ini akan membahas tentang 8 golongan yang mendapatkan zakat. Kepada Ibu Muhammad Hamid kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wattabi'in wa immatul muslimin amma ba'du. Ibu-ibu dari tim penggerak PKK yang kami hormati, sahabat-sahabat dari pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang yang kami banggakan, untuk hari yang ke-11 hari Ahad hari ini, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu dalam acara pasan, yaitu ngaji pasan bersama Fatayat dan PKK. Kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat hidayah taufik sehingga kita dapat bertemu dalam acara ini dalam kondisi sehat walafiat. Wajib kita syukuri. Berikutnya sholawat serta salam selalu kita lantunkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan sepenuh harapan semoga kita mendapat syafaat fi yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ibu dan sahabat, sebelum kita mulai ngaji pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tadi sahabat Iyah menyampaikan materinya apa Mbak Iyah? 8 golongan asnaf, 8 asnaf yang berhak menerima zakat fitrah. Kami undur dulu materi itu karena masih ada kaitannya dengan perempuan, hak-hak perempuan, kemudian kewajiban qadha adaan ketika suci. Karena kemarin ada yang japri saya, Pitati tolong diperjelas ulang masalah haid, karena ternyata haid itu ketika suci atau memulai haid itu sangat rumit di jam-jam sholat qadha atau adaannya. Jadi nanti saat ini kami akan membahas masalah cara mengqadha sholat ketika haid baru keluar di hari-hari pertama. Ibu bisa membuat sketsa atau semacam bagan atau semacam
jadwal untuk memperjelas kapan kita kapan kita selesai, kapan kita mengqadha atau adaan sholatnya. Mungkin tidak berlaku untuk ibu-ibu yang sudah menopause, tapi sangat berguna ketika ada putra putrinya yang bertanya untuk keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk fatayat saya yakin masih masa produktif karena memang masih fatayat. Kalau muslimat itu masih ada yang produktif, ada juga yang banyak juga yang sudah menopause. Ini ada kalimat yang perlu kita cermati, yaitu jika zuhur kedatangan haid sebelum sholat, maka jika sudah cuci mengqadha zuhur dan asar. Saya ulang, jika ada orang haidnya itu zuhur tapi dia belum sholat, waktu datang itu zuhur dia belum sholat, padahal waktunya cukup jika untuk wudhu dan takbiratul ihram, tapi dia belum sholat. Taruhlah jam 1. Jam 1 Ibu-ibu harus mencatat. Saya jam 1 hari Ahad. Tanggalnya tanggal 25 April jam 13. Berarti panjenengan nanti jika sudah suci panjenengan mengqadha zuhur dan asar. Karena zuhur dan asar bisa dijamak. Ini baru M-nya, belum nanti sucinya. Berarti panjenengan punya kewajiban besok kalau suci mengqadha zuhur dan asar. Berikutnya, jika datang jam 6:15 waktunya sholat maghrib, panjenengan belum sempat untuk sholat, sedangkan waktu untuk berwudu dan takbiratul ihram cukup, maka panjenengan besok ketika akan suci harus mengqadha sholat maghrib dan sholat isya. Ini kalimat seperti ini perlu dicatat di dalam pikiran kita. Syukur ibu mencatat di bukunya, di catatan, di blok note apapun. Tulisan itu akan berguna ketika nanti panjenengan atau putra putri panjenengan jika bertanya. Selanjutnya, jika telah selesai 1 minggu berikutnya, panjenengan sudah selesainya isya, maka maghrib diqadha. Karena maghrib dan isya bisa dijamak. Padahal dia sholat selesai isya. Sholat isya ditarik ke belakang sebelumnya, yaitu maghrib. Ini jika sudah selesai. Di hari pertama panjenengan masih kewajiban qadha zuhur dan asar, nanti suci kok sucinya isya, maka panjenengan juga akan mengqadha sholat maghribnya. Kalau isyanya
adaan karena panjenengan sudah suci. Kemudian jika selesai di akhir waktu sholat, maka diqadha dengan sholat sebelumnya. Jika waktunya mepet, ini bagaimana? Jika selesai di akhir waktu, maka qadha dengan sholat sebelumnya. Waktunya mepet. Nih, sholat zuhur, sholat asar, selesai asar, waktunya mepet. Karena menjelang maghrib, waktu tidak cukup untuk wudhu dan bersih-bersih. Itu tetap kewajiban kalau selesai. Jadi kalau waktu mepet selesai, itu malah diwajibkan untuk mengqadha. Tetapi ketika mennya datang, waktunya mepet, itu tidak berkewajiban. Jadi begini, kalau jam 12 siang, sekarang itu jam 11 sudah, jam 11.50, jam 11.40 ya, itu sudah zuhur. Jam menjelang saja ya, jam 12 pas ya, sudah zuhur. Tapi panjenengan waktunya tidak mungkin untuk mandi, wudhu, takbiratul ihram. Itu tidak berkewajiban zuhur dan asar karena waktunya mepet. Tapi ketika nanti suci, waktunya masih di waktu asar, mepet, tidak ada waktu untuk mandi dan berwudu serta takbiratul ihram, itu berkewajiban. Jadi kebalikan. Paham tidak, Bu? Bahasanya ini dibolak-balik. Jadi ketika waktunya tidak cukup, itu tidak berkewajiban. Tapi ketika sholat zuhur mepet asar, kemudian panjenengan suci, tidak malah berkewajiban. Zuhurnya qadhaan, asarnya adaan. Ini panjenengan harus itu, memang benar-benar punya kotak-kotak itu. Ini adaan, ini qadhaan, ini adaan, qadhaan. Zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau subuh, insya Allah no problem, karena subuh itu sendirian. Nah sekarang kalau subuh, panjenengan subuh belum suci, belum sholat, keburu datang waktunya tidak cukup untuk wudhu dan takbiratul ihram, maka sholat subuhnya tidak berkewajiban qadha. Tetapi kalau subuhnya sudah mepet, maka panjenengan berkewajiban qadha sholat subuh saja, karena subuh tidak punya pasangan, sudah punya sholat yang bisa dijamak. Jadi nanti di luar acara ini kalau ada yang nyuwun pirsa, kami persilahkan. Yang penting itu tadi, kalimat itu dicermati, karena ini mengulang bahasan tempo hari. Berikutnya ibu dan sahabat, saya pernah matur bahwa Islam itu mengangkat derajat perempuan, karena waktu dulu zaman jahiliyah sebelum Islam itu dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, wanita dihargai sebagai harta benda yang bisa diperjualbelikan. Siapa yang kaya, siapa yang kuat hartanya, siapa yang punya kedudukan,
dia berhak mengambil istri orang karena istrinya dijual. Alangkah nistanya wanita saat itu. Sekarang setelah alhamdulillah Islam membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, berbalik karena kita wanita merasa dimuliakan oleh agama Islam. Tetapi tetap saja wanita dan laki-laki dengan pria itu ada perbedaan. Meskipun ada istilah gender, kita harus panmapanke mana yang harus sesuai dengan gender dan mana yang bersifat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena masih tetap ada perbedaan. Tidak bisa kita menuntut hak yang sama persis. Tetapi kalau pekerjaan, karier, ilmu pengetahuan silakan. Kedudukan, upah, buruh harus sama, itu kita 100% setuju. Tetapi ada hal-hal kodrati yang tidak bisa dilakukan oleh pria, yaitu melahirkan. Jelas tidak bisa. Laki-laki tidak boleh iri dan perempuan tidak boleh mengeluh. Karena itu masing-masing tugasnya berbeda. Ibu bisa menyusui putranya. Panjenengan tidak boleh anaknya disia-siakan karena ada sesuatu hal, panjenengan menyerahkan anak itu ke bapaknya. Lah, tetapi seorang ibu itu berhak menuntut, misalkan kalau mentolong, menuntut harga ASI. Paham Bu? Pak, Mas, Kang, sedina aku nyuwun duit semene minangka regane ASI untuk putrane panjenengan. Itu berhak. Tetapi mosok mentol putra-putranya sendiri, tapi itu hak. Kemudian laki-laki dan perempuan, perbedaannya, laki-laki tidak boleh iri. Perempuan boleh memakai zahab, emas-emasan. Karena sudah dinas dalam Al-Quran, kalau perempuan itu suka kepada emas-emasan. Kemudian boleh memakai kain sutra. Laki-laki hukumnya haram memakai emas-emasan dan sutra. Tetapi jika sutra kecewa, boleh, karena tidak berbahan 100%. Sutra dari kepompong ulat sutra. Mahal banget itu kalau memang sutra 100%. Kainnya lumer sekali. Tetapi itu tidak sangat jarang dijual belikan kalau tidak khusus, pesanan khusus. Karena yang ada adalah sutra kecewa. Kecewanya sangat. Jadi kadang yang bahan sutranya cuma 10%, dia tetap mengucap itu berbahan sutra. Kemudian emas. Laki-laki kalau emas murni haram. Tapi kalau emas hanya sekarat boleh. Emas sekarat silakan ya. Kemudian pembagian warisan ini juga berbeda. Laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan mendapatkan 1 bagian. Tetapi ketika keluarga ridho untuk dibagi sama rata, dipersilahkan. Kemarin juga ada yang matur, Bu Tati, saya mau konsultasi menopo masalah warisan. Monggo, karena itu memerlukan ilmu tersendiri. Kalau saya tidak ahlinya, saya menjawab malah salah. Karena akan
diteliti itu anak putranya siapa, ini putranya ibu yang mana, ini harta kekayaan dari ansih ibunya atau harta gono gini, kan macam-macam harus bedakan. Kemudian kalau perempuan menikah memerlukan wali. Maka kasihan banget ketika ada anak gadis yang tidak memiliki ayah, maka ibunya tidak berhak menjadi wali. Walinya adalah wali hakim. Kemudian kalau laki-laki no problem karena menikah tanpa wali. Kemudian tidak boleh menjadi wali, sudah saya terangkan. Tidak wajib memberi nafkah kepada suami. Bu, sahabat, panjenengan tidak berkewajiban untuk mencari nafkah. Tetapi ketika panjenengan ada kesempatan, ada kompetensi, ada kemampuan berkembang dan menghasilkan, kenapa tidak? Ikhtiar kok. Niatnya ditoto untuk membantu ekonomi keluarga. Justru saat pandemi ini wanita diberi motivasi untuk ibu-ibu dan sahabat mengembangkan potensi untuk sektor ekonomi supaya ekonomi dalam keluarga itu tidak kolap, tapi tetap ada pemasukan. Ikhtiar. Monggo yang punya kerajinan tangan, yang punya bisa nyukit, monggo yang bisa bordir, monggo. Sekarang ini sedang dikembangkan kemandirian perempuan. Ini alhamdulillah Muslimat Kabupaten Rembang akan membuka pelatihan kuliner di Balai Latihan Kerja. Tempatnya, bangunannya sudah jadi, kemudian peralatannya juga sudah jadi, operasionalnya menunggu instruktur yang sedang dilatih. Saat ini ada sahabat Fatayat, jadi ada kerjasama antara Muslimat dan Fatayat. Personal Fatayat sedang dilatih di Medan 40 hari, sekarang belum selesai, masih pelatihan. Sahabat Fatayat ini nanti berkewajiban untuk memberikan pelatihan kepada calon-calon peserta pelatihan kuliner. Tujuannya apa? Masing-masing angkatan itu 16 personel, 16 orang. Nanti kalau sudah dilatih harus mengembangkan ilmunya. Tidak boleh setelah selesai berhenti ilmunya di dirinya sendiri, tetapi harus langsung dipraktekkan supaya nantinya tenaga-tenaga yang praktek ini akan bisa menghasilkan pendapatan, dan itu akan berlangsung lama, berkali-kali pelatihan. Gedungnya baru di sebelah timurnya RSI. Alhamdulillah sudah ditinjau oleh Ibu Profesor Ismawati, yaitu Ketua Muslimat Jawa Tengah. Beliau sudah melihat dan sudah secara tidak resmi meresmikan, karena alhamdulillah kemarin juga gedungnya sudah kita manfaatkan untuk kegiatan terakhir itu di gedung BLK sosialisasi garam, kecap dan Mama NU, yaitu
muslimat punya produk apa itu ibu-ibu? Mama NU itu seperti Mama Lemon itu sabun cuci piring ya, itu diharapkan di Rembang nanti sebagai pasar. Pemasarannya itu di warga muslimat dan warga Fatahiyat. Kalau di daerah-daerah lain juga ibu-ibu PKK berperan serta. Malah alhamdulillah kalau misalkan nanti di Rembang akan dikembangkan dengan ibu-ibu PKK, karena ini produk kita sendiri daripada kita memanfaatkan menggunakan produk orang lain. Karena itu Mama Lemon Unilever ya. Kalau ini di Mama NU produk dari Kudus. Kalau ini kita bisa memanfaatkan, kita ibu-ibu dan sahabat ini pasar yang potensial, karena tidak ada satu rumah pun yang tidak mencuci piring. Kemudian ini sebaik-baik perempuan Jawa tidak pernah menuntut besaran uang belanja. Pernah ibu menuntut? Tidak pernah. Paribasane sak neriman banget sak pawai. Tapi kalau saya jangan sepawai, secukupnya. Kalau diparingi berlebih, kita jangan menjadi jaringan bocor. Kita harus pandai-pandai berhemat. Suatu ketika tabungan itu sangat bermanfaat, karena kita tidak tahu musibah kapan terjadi, tidak pernah tahu kapan kita sakit, kapan ada musibah yang lain, atau kapan kita membantu orang lain, kita tidak tahu persis. Kemudian ini yang saya serodok gitu, tapi ada itu, yaitu perempuan boleh dimadu dan dicerai, boleh dimadu dan dicerai. Memang iya, ya. Tapi kita tidak bisa menceraikan suami selagi tidak ada alasan untuk gugat cerai. Jadi misalkan kita serumah sedang na'udzubillah mendalik gegeran dengan suami, kita minta cerai, itu tidak ada artinya, tidak akan bisa jatuh talak. Tetapi kalau bapak sekali ngendikan jatuhlah talak, itu perbedaannya. Kalau di madu, nyun sewu, sudah pernah saya haturkan, poligami itu halal sampai 4 dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Jika itu jalur terus terang. Persoalan terus terang, bukan seperti Philip terang terus. Bukan ya. Ini ada keterbukaan dengan alasan-alasan yang masuk akal. Ya. Nggak usah kita bahas panjang-panjang. Kemudian ya kita jangan egois, karena itu memang dibolehkan halal. Kemudian ini ada catatan lagi, tidak wajib Jumatan. Nah, ini dispensasi untuk wanita. Kita juga tidak disunnahkan Jumatan, tidak. Perempuan cukup sholat zuhur di rumah. Lebih afdol sholat di rumah daripada ikut Jumatan. Apalagi kalau perempuannya masih muda, tidak membawa manfaat tapi malah membawa madharat. Pasti kan tanda tanya bapak-bapak itu, apalagi pemuda-pemuda. Ini kok ada perempuan cantik
ikut Jumatan, malah mendatangkan fitnah. Maka perempuan tidak wajib Jumatan dan juga tidak disunahkan Jumatan, tapi cukup sholat zuhur di rumah. Kemudian tidak wajib sholat jenazah, sampai pun orang tuanya sendiri tidak wajib sholat jenazah, tapi diperbolehkan. Monggo kalau ikut sholat jenazah untuk keluarganya sendiri, karena sholat jenazah bagi bapak hukumnya adalah fardu kifayah. Seandainya ada Nyun sewu, dalam satu kampung itu ada yang kapundhut, mungkin orangnya bukan berakhlakul karimah, su'ul, ya, adabnya jelek, memiliki sifat-sifat yang tidak simpatik. Satu kampung itu punya rasa tidak suka seluruhnya, tidak mau mensolati. Bagaimana hukumnya? Satu kampung berdosa semua, karena kewajiban mensalati jenazah adalah fardu kifayah. Tetapi kalau ada pahlawan, satu orang yang bersedia, Mbah Mudinnya maju, tidak ada jamaah satupun yang ikut sholat, Mbah Mudin pahalanya luar biasa. Satu kampung tidak jadi berdosa, karena sudah salah satu sudah ada yang mengerjakan, gugurlah kewajiban. Maka sangat berat ibu-ibu dan sahabat. Seorang mudin. Mudin itu sebetulnya namanya adalah kepanjangan dari imam mudin. Imamnya seorang imam agama. Karena apa-apa Mbah Mudin, apa-apa Mbah Mudin. Ya. Kemarin itu ketika masa-masa Covid masih nemen, itu wafat banyak sekali Mbah Mudin Pontang Panting, ya. Banyak, karena di sini belum dimandikan, menunggu Mbah Mudin. Mbah Mudin yang satu diaturi perso, ternyata masih punya tanggungan jenazah yang lain, sampai tertunda. Karena itu yang lain gampang untuk melakukan kegiatan memandikan jenazah. Kalau Mbah Mudin kan yang saya sudah terlatih, sudah terbiasa, cak tanpa minggring. Sebetulnya keluarga itu harus pandai ikut merawat jenazah keluarganya. Kita lanjutkan. Laki-laki dengan perempuan perbedaannya juga terletak di tidak berkewajiban perang, tidak berkewajiban ikut perang. Ini pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Tetapi kalau sekarang tidak berkewajiban menjadi tentara, angkatan laut, angkatan udara maupun angkatan darat. Tapi kok ada, Bu? Dipersilahkan, tidak berkewajiban. Tetapi ada yang wajib bagi kita, yang laki-laki tidak, yaitu wajib menjalani iddah jika terjadi perceraian maupun ditinggal suaminya. Laki-laki tanpa iddah, misalkan pagi cerai, sorenya nikah, boleh, karena tidak ada resiko iddah. Tapi ya kok
Kadang-kadang yang sewu, bahkan belum cerai sudah punya pengganti. Itu laki-laki sono, bukan laki sini. Amin. Nah ini ekstrim. Tapi memang begitu. Tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suami. Halo. Ibu-ibu, sahabat punya berkewajiban pamit. Apabila tidak diizini maka tidak boleh berengkele, tidak boleh berot karena dosa. Tapi saya yakin karena panjenengan miyos dari rumah itu karena hal-hal yang positif, insya Allah suami-suami kita juga memberikan ridho. Kecuali kalau panjenengan itu tindake di luar batas misalkan. Bapak pasti tidak boleh ya pantas misalkan pamitnya ke pasar. Pasar paling berapa menit? Ternyata berjam-jam. Berjam-jam alasannya tidak masuk akal. Berikutnya langsung saya saja yang ke pasar. Itu boleh laki-laki seperti itu. Tidak kereng itu, malah menjaga kehormatan panjenengan. Arisan sampai suruh nerjang sholat maghrib. Bulan berikutnya wis ora PKK-PKK-an, wis ora fatayat-fatayatan. Ya maklum kita. Karena suami merasa gelo, maka kita harus pandai-pandai ngomong. Kita sudah diberi kelonggaran, boleh aktif keluar, ya harus kita jaga kepercayaan suami. Saya itu nyon sewu pernah ketika muda arisan RT, arisan RW, arisan dawis, fatayat ikut, kemudian wali murid TK ikut, semuanya ikut. Kemudian suami sing rapati penting seleke. Saya ya harus menerima karena ya memang betul tanggal muda kok terus ada kegiatan tiap sore. RW saya lepas, Bu RW marani. Ampun Bu, akhirnya kami harus memberi pengertian. Pon RT-ne mawon sing diselehke, RW ampun. Nah, sing Bu RT. Ampun Bu. Nah, dan seterusnya. Nanti wali murid sudah lulus TK loh, masih diharapkan untuk ikut. Saya masih dulu itu ikut arisan di Masito karena anak-anak saya di TK Masito semua dan itu masih di dalamnya Bu Iya. Setelah pindahan sekarang yang menggantikan adalah cucu-cucu saya. Tabarukan ibu-ibu karena itu dulu yang mendirikan TK Masito adalah Kiai Haji Bisri Mustafa. Mbah Bisri ya, Bisri Mustafa yang mendirikan. Saya tabarukan di situ, anak-anak saya sekolahnya di situ semua. Sekarang ganti cucu-cucu saya di sana sebagian karena sekarang dekat dengan TK Muslimat, sekarang di TK Muslimat. Karena TK itu membutuhkan tenaga ekstra antar jemput karena anak-anak belum berani pulang dan pergi sendiri. Tapi karena sekarang dekat, kita aculkan. Berikutnya, ibu-ibu mohon kalau tidak dari rumah keluar rumah harus minta ridhonya suami. Kalau kebetulan bapak
atau garwane juga sudah tindak lebih duluan, harus ada komunikasi, harus ada paling tidak WA dulu, SMS dulu, atau surat. Berikutnya, tidak boleh bersedekah tanpa seizin suami. Tanda petik kalau sedekahnya besar. Tapi kalau sedekahnya hanya 1.000-2.000, insya Allah suami ridho. Jumat itu banyak yang minta-minta, Ahad pun ini tadi juga sudah ada, apalagi bulan Ramadan itu kalau besarannya 5.000 tidak perlu izin. Yang izin itu kalau nominalnya besar, misalnya infak tanah per meter 1 juta, panjenengan tanpa seizin teken saja. Ini mumpung ada kesempatan berinfak, investasi akhirat, saya ikut membeli tanah tanpa seizin suami. Kecuali uang itu adalah uang sendiri, jerih payah panjenengan sendiri, tidak ada hak suami untuk melarang. Kalau itu uang pribadi. Kalau uang suami itu uang keluarga, tetapi uang istri adalah milik pribadi, itu enaknya. Tetapi wong Jawa itu luar biasa. Tidak ada kok suami kok utang sama istri, itu tidak ada. Kalau boleh saya matur, sebaiknya itu kita kan Menteri Keuangan, harus keterbukaan itu kita kedepankan. Kemudian tidak ada istilah duit bapak, duit lanang, duit wedok. Ada Bu panjenengan kenal dengan istilah itu? Ada. Kok ono ya duit lanang karo duit sing iso ngendok. Masya Allah. Tolonglah ibu-ibu, ya. Kita jangan seperti itu. Kita berhak untuk mengatur keuangan seefisien mungkin, sesuai dengan kebutuhan. Ya, jenengan tuh tengah-tengah Bu. Ojo keluman, ojo kebangetan. Lek ngirit kebangetan. Mok sambel kerupuk iwake pindang wis. Nggih, jarene ngirit, Pak, ngirit apa-apa naik, padahal mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga, gizi seimbang. Kenapa harus ngirit? Bu, kita itu mencari harta sebanyak-banyaknya, tetapi harta itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, itu kita kepingin sejahtera dunia dan akhirat. Jangan untuk dunianya saja, juga tidak hanya untuk akhirat saja. Karena kita menuju akhirat harus lewat dunia. Kata Bu nggih? Dengan cocok mboten iki? Cocok nggih? Apa irit-iritan lah? Jangan Bu nggih, jangan ngirit. Sakake Kang Putra, karena butuh gizi untuk perkembangan. Yeah. Tapi juga jangan terlalu mewah tanpa perhitungan. Lauk banyak sekali, akhirnya orang kedahar, muspro, mubazir, terbuang sia-sia.
siang. Panjenengan ada istilah jogo tonggo. Panjenengan harus pelengahan. Kira-kira keluarga mana yang membutuhkan, yang perlu ditolong. Pernah itu zaman sahabat, yaitu membuat kuah gulenya sampai keliling kampung, terakhir pemilik itu sendiri tinggal apa Bu? Balung-balungnya saja, tinggal tulang dan kuah. Jadi si A di ujung barat membuat gulai yang banyak karena dia tidak egois. Dia mengambil secukupnya, ditempatkan di panci besar, diberikan ke sampingnya. Sampingnya mengambil secukupnya, kasihan tetangga saya ini. Terus ini juga kasihan, akhirnya tinggal tulangnya saja sampai kepada pemilik. Tapi yang memberikan kan tidak perso. Kalau ini buatan yang paling timur, itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar apa ibu-ibu? Peduli lingkungan. Lah kita kalau sudah memberikan sesuatu kepada orang lain yang ikhlas, jangan sekali-kali panjenengan apa nggih ngundat-ngundat terus bercerita kepada orang lain, niatnya biar dielem orang lain, jangan. Itu namanya riya. Nah, yang ikhlas memberikan itu disampaikan dipoyoki pun harus ikhlas. Jangan malah marah-marah diwenehi, moyoki kapok aku. Jangan seperti itu, ya. Ini kami ingatkan sebentar lagi sudah 15 hari, ya. Tolong sudah mulai buka-buka almari, ibu-ibu. Kerudung itu dibuka-buka. Masa kerudung kok sampai bingung memakai? Nah bapak itu kok dari dulu sampai sekarang bajunya berwarna hitam, ya. Kadang aja sekarang itu ada yang dari goni, ada yang dari pandan. Itu kan hanya apa ya, tidak abadi, hanya sebentar sudah akan hilang itu. Yang abadi itulah yang hitam, namanya apa itu? Peci, ya, kuplok itu abadi. Insya Allah pantas dipakai kapan saja. Tapi tolong panjenengan persani bapak-bapaknya masih hitam atau sudah hilang bulu-bulunya. Karena anak saya juga punya anak laki-laki itu yang pakai topinya itu, pecinya itu diambil apa itu penegaknya, jadi milih yang amblek itu. Saya belikan ya lah begitu lagi, diambil penegaknya, diamblek ibu itu nyawang kepengennya hukum yang apa kok. Ya memang itu cirinya, nggak mau yang tegak bagus, nggak mau. Nah sekarang yang ibu-ibu model apa saja, yang panjang, yang segi empat, yang sulubuan, yang masya Allah, itulah model. Ya. Tolong panjenengan yang sudah lama tidak diagem, silakan diambil, dikurangi. Jangan dikoleksi, dikurangi untuk diberikan kepada yang membutuhkan. Ya. Jadi kalau panjenengan bersedekah harus seizin suami, dengan catatan kalau sedikit tidak perlu izin. Dan tolong kalau kepunyaan kita sendiri, izin itu bukan izin namanya, tapi menyampaikan laporan. Kalau suami tidak boleh bagaimana Bu? Ya. Ini uang panjenengan piyambak, suami tidak membolehkan karena ada kepentingan yang lain.
ya kita saling pengertian, gak bareng ya wis, karena mungkin ada sesuatu yang ingin dipundhut ya, kita perlu rembukan, harus ada komunikasi. Kalau suami dan istri komunikasi buntu, ditakutkan akhirnya menjadi penyebab ketidakcocokan. Selanjutnya, berhak menerima mas kawin. Ya iyalah, perempuan berhak menerima mas kawin. Yang memberikan adalah pihak laki-laki. Mas kawin loh ya. Kalau lamaran itu beda. Mas kawin dan lamaran itu beda. Kalau mas kawin itu mahar, syarat pernikahan. Tapi kalau lamaran itu adat. Adat Sarang, Kecamatan Sarang, Kecamatan Sedan, Pangutang sebagian dengan Rembang sudah berbeda. Yang lamar pihak perempuan, namanya ngemblok. Kalau kita ngemblok, gengsi, karena pihak perempuan yang menerima. Lah orang Sedan apa gengsi? Ya tidak, karena sudah adat. Sarang adat ya, sarang ngemblok. Kalau mahar itu pihak perempuan yang memberikan pihak laki-laki. Tidak kok pepeh perempuan ngemblok terus kalian mas kawin, tidak. Kemudian imam perempuan, jamaah harus perempuan. Imam perempuan, jamaahnya harus perempuan. Imam laki-laki, jamaahnya laki-laki saja boleh, laki-laki dan perempuan boleh. Tetapi ada imam juga. Kemarin kan di Amerika pernah ya, imam sholat di masjid, imamnya perempuan, dunia menjadi geger. Padahal di kitab fikih itu ada kaul yang membolehkan perempuan menjadi imam. Tetapi kaul ini dikalahkan dengan kaul-kaul yang lebih kuat, sehingga yang biasa terjadi karena kaulnya lebih kuat, perempuan tidak diperkenankan menjadi imam ketika jamaahnya laki-laki. Kalau orang yang sudah alim, besok perbandingan mazhab itu tidak gumunan. Ya, tidak gumunan. Yang gumunan itu adalah orang yang ilmunya pendek, cetek, senengane maido orang kuno dipaido, kuno dipaido. Karena tidak tahu sejarahnya, tarikhnya bagaimana, tidak tahu. Jumlah rakaat diperdebatkan, nggak ada gunanya, karena masing-masing punya kaidah sendiri-sendiri. Maka jagalah kerukunan, ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, ketika perempuan mens atau nifas, wiladah dilanjutkan nifas, tidak diwajibkan qadha sholatnya. Sholat ya. Tetapi puasa wajib mengqadha. Ini perbedaan sholat dan puasa. Jadi puasa panjenengan itu harus dihitung penuh, artinya misalkan zuhur sudah suci, dia sholat zuhur dan sholat asar, harinya puasanya tetap dibayarkan karena
waktu subuh belum suci. Yang namanya puasa itu mulai imsak sampai maghrib. Maka ketika surup bles menjelang maghrib sudah puasa dadak nomen rugi cahaku wes emah. Ya tidak usah merasa rugi karena itu kodrat wanita. Sering ibu seperti itu. Nah nanti kalau jam subuh men, alhamdulillah mennya kok subuh saya bisa sarapan. Tolong panjenengan kalau tidak puasa jangan ngedeng. Besok bu ngedeng, ya tolonglah rada delik-delik kalau sarapan. Nah ini tidak usah kita komplain ya. Kenapa kalau bayi laki-laki masih belum usia 2 tahun masih ASI saja, najisnya najis mukhafafah. Tapi ketika bayi perempuan baru seminggu belum minum selain air susu ibu kok tetap najis mutawassithah. Tidak usah komplain. Ya memang itu aturannya dan tidak perlu diselidiki secara ilmiah, dianalisis kenapa air kencingnya laki-laki kok dianggap mukhafafah, yang perempuan kok mutawassithah. Tidak perlu seperti itu karena itu sudah menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu di catatan saya mengenai perbedaan laki-laki dan perempuan. Bersyukurlah panjenengan perempuan karena di bawah telapak kaki panjenengan terletak surga. Itu maksudnya keluarga itu harus menghormati ibunya. Panjenengan punya ibu, hormatilah ibu panjenengan karena ibulah kita bisa seperti ini. Alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah saya di usia kepala 6 masih ditunggu ibu. Ibu saya usia kepala 9 masih sehat walafiat. Itu mbahnya Mbak Iya. Kami syukuri. Demikian ibu dan sahabat, materi hari ini adalah perbedaan perempuan dan laki-laki. Jika itu benar, insya Allah bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala semata. Jika ada kelirunya, itu adalah keterbatasan kami sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi ini. Monggo untuk jamaah meditasi barangkali ada yang menanyakan seputar haid ataupun kita masalah kita yang materi-materi yang sudah pernah disampaikan oleh yang tadi dari hari pertama. Monggo kita sampaikan. Monggo yang ingin bertanya. Tahu-tahu sudah hari Ahad ya. Nggih, monggo Bu Lilik. Waalaikumsalam. Kami ingin menanyakan masa iddah untuk orang cerai dan untuk orang yang cerai meninggal. Cerai meninggal, Cerai wafat. Cerai biasa atau cerai wafat? Ada karena perceraian, ada karena iddah ditinggal meninggal suaminya. Yeah. Itu berapa lama? Dan kemudian kalau itu baru 40 hari suaminya meninggal sudah keluar itu bagaimana? Apakah tugas kita bagaimana? Terima kasih.
Ibu dan sahabat, untuk masa iddah itu ada 3. Berlaku untuk ditinggal suami maupun diakibatkan cerai. Iddah yang pertama adalah salasa quru, 3 masa menstruasi. Itu bisa panjang, bisa pendek, tergantung masa menstruasinya. Menstruasinya pendek, siklusnya pendek, ya pendek karena baru 14 hari main lagi. Kemudian baru 3 hari sudah suci, kemudian 16 hari main lagi. Itu kan siklusnya pendek, tidak masalah. Ukurannya adalah 3 kali suci dari 3 kali menstruasi. Salasa quru. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu jika sudah menopause, tidak ada men lagi, maka 4 bulan 10 hari lebih lama. Yang ketiga, lama banget tergantung hamilnya. Dicerai waktu itu, bukan dicerai, waktu itu suami meninggal. Ketika itu beliau, si istri baru hamil muda 1 bulan, maka masa iddahnya adalah 8 bulan 10 hari sampai si jabang bayi lahir. Jadi ada 3 masa sucian, 4 bulan 10 hari, masa hamil sampai babaran. Kemudian berlaku untuk cerai maupun ditinggal wafat. Jadi tidak ada perbedaan. Karena masa iddah itu adalah masa menunggu untuk meyakinkan bahwa dia tidak hamil, bahwa dia dalam kondisi kosong. Kalau ada anaknya juga, anaknya ini ketahuan binnya siapa. Urusan nasab. Kemudian yang tidak diperbolehkan bagi wanita yang sedang iddah adalah keluar rumah dalam kondisi tidak darurat. Itu tidak boleh. Jadi kalau tidak darurat, jadi wanita yang sedang iddah itu harus di rumah. Kemudian tidak berpakaian yang glamor, tidak bermake up yang menor, kemudian keluar rumah tidak boleh. Karena masa berkabung, masa menunggu, harus di rumah. Sekarang ada pengecualian. Jika si ibu ini putri putranya banyak yatim, sedangkan tidak ada harta atau kekayaan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, maka boleh untuk keluar rumah sebatas mencari rezeki, mencari nafkah, tidak untuk bersenang-senang. Ngaten Bu Toto. Jadi memang harus tahan uji. Dan ini berlangsung untuk perempuan. Laki-laki tidak ada iddahnya. Tapi banyak juga laki-laki yang tidak menikah setelah ditinggal mati istrinya. Karena anak-anaknya banyak, dia khawatir nanti ibu yang berikutnya tidak bisa menyayangi, memperhatikan, ya ada. Tapi juga ada yang sesegera mungkin untuk mendapatkan pengganti untuk pengasuhan anak-anaknya. Tergantung jodoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh itu kita boleh berencana, Allah yang menentukan. Mati juga Allah yang menentukan. Kelahiran, jodoh,
karena qadha qadar Allah itu ada yang bisa berubah dan ada yang tidak bisa berubah. Mubram dan mu'allaq. Yang bisa berubah itu contohnya takdirnya bodoh kok iso pinter karena belajar. Miskin kok bisa kaya karena ikhtiar. Sakit kok bisa sehat karena berubah. Kesrio kok bisa bener karena pijat dan seterusnya. Itu adalah ikhtiar. Ikhtiar itu harus maksimum semampu kita. Kalau sudah mentok baru tawakal. Jadi kita ini juga ikhtiar. Kemudian yang sewu kita pakai masker juga ikhtiar. Sayangku. Kita ikhtiar. Ini ibu-ibu sudah vaksinasi? Alhamdulillah, ada yang belum. Saya alhamdulillah sudah 2 kali. Itu juga ikhtiar. Jangan kalau sudah vaksinasi kemudian jangan kepedean, ya. Tetap jaga jarak, tetap memakai masker, tetap cuci tangan, tetap ikhtiar tetap. Karena sudah divaksinasi pun bisa kena lagi, bisa kena. Yang sudah pernah bisa kena lagi karena imunnya belum terbentuk. Semuanya ikhtiar kok. Semoga cepat berlalu ya Allah. Ini acara reunian ini dilarang, mudik dilarang. Padahal kita sudah punya rencana reuni macam-macam. Monggo. Misalnya setelah berhubungan suami istri itu sebelum mandi besar ternyata keluar head, nah itu tetap kasih mandi Keluar head atau nunggu nanti mandinya setelah selesai. Ini ada cerita lucu. Habis hubungan dengan suami istri, tiba-tiba bagaimanakah saya? Tanda tanya. Mandi itu difahami adalah ketika kita mensucikan diri mau sholat. Ya. Kalau tidak sholat, tidak mandi, dia tidak apa-apa. Lah junubnya, ya monggo. Berarti dia junub terus. Silakan. Wong panjenengan tidak sholat. Berarti panjenengan istilahnya apa? Kepek. Saru ya. Nah, tapi memang itu namanya. Tapi panjenengan mandi besar karena junub itu tidak mengurangi, tidak menjadikan panjenengan suci karena masih membawa hadas besar. Seperti ini wiladah. Wiladah itu mandi wiladah. Tapi dia berikutnya juga nifas. Maka mandinya bisa dijadikan satu waktu suci nifas. Tapi kalau saya tidak, habis babaran ya langsung wiladah. Mandi itu segar kok. Dan ini rahasianya, kenapa mandi itu sampai seluruhnya adalah mengembalikan energi, mengembalikan kesegaran tubuh, mengembalikan kekuatan. Karena setelah babaran itu kan mengeluarkan energi yang luar biasa. Kita membutuhkan tenaga. Nah, setelah itu selesai, sudah bisa jalan sendiri maupun masih pelan-pelan kita mandi segar dan membersihkan badan supaya kita bersih dan segar. Enak kok mandi itu. Bahkan sekarang sudah dibiasakan itu mandi subuh, ya itu sehat. Mandi pagi itu sehat. Tidak harus mandi junub loh ya. Mandi biasa itu pagi-pagi sehat. Monggo. Mau saya dari ini ada yang kita nyata
seorang anak perempuan masih memiliki ayah. Masih memiliki Ayah. ayah. Terus anak perempuan ini menikah tapi tidak disetujui sama ayahnya. Terus tetap melakukan pernikahan dengan wali hakim, melalui wali hakim. Bagaimanakah pernikahan anak ini? Dan ternyata sampai sekarang ayahnya tidak mengakui kan sampai ayahnya punya cucu, punya anak. Jadinya ayahnya tidak mengakui cucunya karena ayahnya merasa tidak menjadi wali dalam pernikahan putrinya. Gitu. Terus yang kedua, ini masih mengenai bagaimana kalau haidnya itu sudah selesai, mau mandi. Ternyata suami mengajak berhubungan badan. Belum mandi? Belum mandi, mengajak berhubungan badan. Itu harusnya tetap mandi dulu untuk haid, terus baru itu atau bagaimana? Atau bisa dicoba? Gitu. Terima kasih. Ibu-ibu, yang pertama tadi pertanyaannya adalah jika ada perempuan gadis menikah tidak disetujui orang tuanya, dia kawin lari, walinya adalah wali hakim dan itu sah meskipun tidak ada izin bapak walinya. Karena kalau tanpa wali dikhawatirkan terjadi perzinahan, malah dosa. Boleh memakai wali hakim dan itu sah. Berikutnya cucunya bagaimana? Ya tetap cucunya karena nasab tidak bisa dihilangkan. Tidak ada mantan anak, tidak ada mantan cucu, tetap cucu dan anaknya meskipun tidak diakui misalkan. Itu jawaban kami. Kemudian pertanyaan yang kedua, kondisi men tapi suci, kemudian berhubungan, bagaimana mandinya? Yang saya tanyakan, apa tega kita kondisi baru suci, belum suci kok berhubungan? Sucikan dulu. Ini kalau menurut kami boleh-boleh saja, tapi secara kesehatan ya jelas tidak sehat. Iya, nek itu tadi sudah betul-betul suci. Nek belum, mandi saja belum, berarti kan baru saja. Sama seperti ini pertanyaannya. Jam 11 berhubungan, belum mandi, jam 3 berhubungan. Bolehkah? Boleh. Namanya tangguh. Ini kan fotonya masih muda. Ya biar saja. Nggak apa, ngaku saja. Itu boleh. Jadi pertanyaannya sama seperti itu Mbak, jawabannya boleh. Tapi ya tidak etis secara kesehatan. Sucikan dulu lah. Wong yang saya hubungan suami istri itu ibadah kok, sakral, pahala. Kalau boleh yang saya panjenengan yang masih pus-pus ini, silakan untuk towo-towo. Monggo Mas, monggo. Atau begini, sedekah. Tapi memang perempuan itu gengsinya tinggi. Ya. Ingin tapi malu. Ingin tapi malu. Suami yang bijaksana pasti sudah bisa membaca gelagat istri, katanya. Monggo bagus.
Monggo ada yang tanya lagi? Sudah? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, dulu tuh waktu saya ke Sumatera itu pernah ditanya sama seseorang, mungkin sampai sekarang belum pernah saya jawab. Ini kan di bulan puasa, saya ingat ini Bu. Nah terus beliaunya itu mungkin sedang melakukan hubungan badan sampai mandi itu baru mau subuh. Itu bagaimana puasanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah terjawab kemarin-kemarin. Ketika puasa berhubungan, mandinya setelah subuh. Mandinya boleh, tapi berhubungannya tidak boleh setelah subuh. Jadi hubungannya tengah malam, habis sahur masih punya tenaga, kemudian ketiduran, sudah subuh, imsak berlalu, sudah azan, kemudian mandi, sah, boleh, puasanya sah, tidak masalah. Ya, jadi ini ibu muda silakan. Tapi afdolnya setelah berhubungan itu bersih-bersih kemudian wudhu, titik. Ya, disegerakan bersih-bersih kemudian wudhu, belum mandi. Nanti kalau sudah mandi diulang wudhunya, karena wudhunya hukumnya sunnah. Itu Bu. Kalau itu suci dari haid, kemudian mau puasa, itu harus mandi sebelum subuh. Yang menjadi patokan adalah mennya itu tadi keluarnya sebelum subuh. Mandinya waktu subuh tidak masalah. Waktu subuh loh. Jadi tidak keluar dari subuh, nanti kan qadha subuh. Nah, tapi mennya itu berhentinya sebelum subuh, sebelum imsak. Imsak itu batasan. Sebetulnya imsak itu tujuannya menahan diri. Ya. Itu sebetulnya rokokan masih bisa, minum satu seruput masih bisa menjelang subuh. Jadi imsak itu menahan. Dilihat kalau memang sudah suci, mandinya nanti boleh. Boleh, karena ini puasa, hubungannya dengan puasa. Jadi harus yakin kita bawa kapas, betul-betul yakin kalau itu memang sudah suci. Lah, mandinya bersamaan mau sholat subuh, boleh. Kalau niatnya niat puasanya? Niat puasanya kan malam. Belum. Lah tadi sudah mampet. Ukurannya mampet. Sudah cukup? Kalau sudah cukup, mari kita tutup yang akan kita pakai pagi hari ini dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih atas kawan dengan. Ini kita masih punya 4 hari lagi sebelum penutupan. Monggo masih bisa hadir di sini sejak jam 9 pagi sampai nanti tanggal 29 April. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketinggalan masih fase dari pertama bisa menyimak di YouTube channelnya SD Fatayat Kembang. Disebar ke Mbak. Tak boleh ini channelnya orang-orang di grup.